sore para siswa sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Minggu lalu kita lihat tentang bagaimana keluarga berencana dan anjuran gereja. Hari ini kita masih melanjutkan pokok bahasan yang sama, dan hari ini juga adalah penutup pembahasan kita tentang keluarga secara keseluruhan. Karena minggu depan kita akan melihat tentang bagaimana tema yang lain, yakni tentang kehidupan membiara, yakni mereka yang memilih untuk hidup tidak berkeluarga. Kita lihat argumentasi dasar gereja, karena minggu lalu kita berbicara tentang metode buatan keluarga berencana, baik metode alamiah yang dianjurkan gereja, kemudian ada metode buatan, dan di mana gereja menolak metode tersebut, ya, baik kontrasepsi maupun beberapa metode lainnya yang sudah kita lihat minggu lalu. Pertanyaan di sini adalah, mengapa gereja menolak metode buatan kontrasepsi, abortus atau aborsi, dan jenis metode buatan lainnya? Mengapa gereja menolak? Kira-kira apa dasar atau prinsip argumentatif gereja? Juga kita melihat hari ini tentang tantangan-tantangan hidup berkeluarga, baik tantangan internal maupun tantangan yang bersifat eksternal. Kita lihat yang pertama, argumentasi dasar gereja menentang metode buatan. Itu ada 3 alasan dasar gereja menolak. Yang pertama, bagi gereja abortus provocatus, di sini maksudnya aborsi, ya. Aborsi itu dilarang. Kenapa? Karena bagi gereja semua metode yang bersifat abortif itu tidak sesuai dengan moralitas Kristiani, ya. Jadi ini kontra dengan nilai-nilai moral orang Kristen. Oke, karena kita sudah lihat beberapa tujuan perkawinan pada pertemuan sebelumnya, itu lebih mendukung kepada prokreasi atau mendapatkan keturunan. Oke, yang kedua, argumentasi dasar gereja menentang metode buatan itu karena bagi gereja metode-metode lain yang mengganggu fungsi tubuh itu bertentangan dengan kodrat manusia ciptaan Allah. Nah, jadi semua metode buatan kontrasepsi, pil dan sebagainya itu bagi gereja menentang kita atau eksistensi kita sebagai manusia yang diciptakan baik adanya oleh Allah secara kodrati. Yang ketiga, alasan dasar gereja yang ketiga adalah bahwa tidak ada kewajiban bagi suami istri untuk harus berhubungan badan, ya, atau bersenggama. Oke, ini berkaitan dengan argumentasi dasar gereja bertentangan dengan metode buatan. Gereja juga memberikan beberapa catatan. Yang pertama di sini bahwa tidak merendahkan martabat istri ataupun suami, atau dengan kata lain tidak boleh dengan paksaan. Oke, ini beberapa catatan yang berkaitan dengan argumentasi dasar di atas tadi. Catatan yang berikut dari gereja adalah bahwa tidak berlawanan dengan hidup manusia. Jelas di sini bahwa segala jenis metode buatan ditolak oleh gereja, ya, karena itu bertentangan dengan hidup manusia. Karena di sini gereja adalah pro creation, ya, pro terhadap ciptaan atau pro kehidupan. Catatan yang berikut adalah bahwa dapat dipertanggungjawabkan secara medis. Artinya tidak ada efek samping yang menyebabkan kesehatan atau nyawa ibu dalam bahaya. Oke, ini maksudnya bagaimana posisi gereja untuk meminta, ini berkaitan dengan aborsi, ya, aborsi provocatus dan sebagainya. Ini gereja meminta pertanggungjawaban secara medis, dan yang paling penting di sini adalah tidak menyebabkan kesehatan atau nyawa ibu. Ini persoalan moral yang sangat rumit, ya, para siswa sekalian. Ini dibahas dalam teologi moral, ini dibahas dengan sangat detail tentang bagaimana sikap atau bagaimana dilema ketika menghadapi hal-hal seperti ini. Oke, kita lihat poin penting yang berikut, bagaimana fungsi hubungan seks atau hubungan suami istri dilihat dari moral, ya. Ini lebih pada moral Kristiani. Yang pertama adalah procreation, ya. Tahu, ya, procreation, create artinya menciptakan, menghasilkan, dan demikian pro kehidupan. Di sini adalah bahwa hubungan seks secara kodrati itu untuk memperoleh keturunan, regenerasi, generasi. Ini kita sudah lihat pada 3 jenis tujuan dari perkawinan menurut Santo Agustinus, ya, yang disempurnakan dengan dokumen gereja yang sudah kita lihat. Kemudian berkaitan dengan procreation ini, bahwa dengan seksnya atau dengan berhubungan seksual, ya, bahwa baik suami maupun istri itu dipanggil menjadi rekan kerja Allah dalam karya ciptaan baru. Ini referensinya pada kitab Kejadian, karena kita tahu bahwa pada kitab Kejadian itu Allah menciptakan alam semesta beserta segala isinya. Maka di sana terjadilah proses penciptaan atau kehidupan baru. Nah, di sini ketika suami dan istri memiliki relasi atau berhubungan seksual yang sudah disahkan dalam perkawinan gereja, itu sebenarnya mereka berpartisipasi atau ikut ambil bagian dalam karya atau kerja penciptaan baru.
Oke, itu yang disebut dengan procreation. Yang berikutnya aspek yang paling penting, union, ya, unitas, kesatuan, persatuan, unus, dari kata bahasa Latin unus yang artinya satu, maka menjadi kata union, ya, unitas. Artinya tujuan dari hubungan seksual adalah hubungan cinta eksklusif suami istri demi keutuhan dan kedalaman cinta satu sama lain. Jelasnya, kita lihat tantangan perkawinan. Kita lihat tantangan perkawinan. Yang pertama adalah tantangan terhadap komunikasi keluarga. Ini saya pikir kalian tahu baik, karena bagaimanapun kalian hidup bersama orang tua, ya, hidup dalam keluarga, tantangan terhadap komunikasi keluarga itu yang pertama adalah kepentingan diri sendiri. Ini kalian tahu baik bahwa egoisme bisa menghancurkan sebuah relasi atau komunikasi dalam keluarga. Yang kedua adalah emosi yang berlebihan, ya, emosi yang tidak diimbangi dengan akal sehat, itu bisa berdampak keretakan perpecahan dalam keluarga. Yang berikut permusuhan internal, kemudian pengalaman masa lampau, ya, ini bisa terjadi ketika suami maupun istri mulai mengungkit-ungkit masa lampau. Ini berdampak pada kehidupan keluarga. Kemudian pembelaan diri, ya, masing-masing mau menang sendiri, baik suami maupun istri ataupun anak-anak. Kemudian hubungan yang retak atau tidak serasi, itu juga mempengaruhi kehidupan keluarga, tantangan. Poin yang berikut adalah ini lebih pada aspek eksternal. Ini lebih berkaitan dengan mentalitas materialistis, ya, apalagi keluarga di zaman modern ini sangat berpengaruh, di mana ada kecenderungan untuk menumpuk kekayaan, ya, menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Prioritas di sini adalah uang, materi, maka keluarga menjadi korban. Di sini anak dilihat sebagai investasi, bukan lagi buah dari kasih sayang, ya. Ini jelas, khususnya pada keluarga modern, orang kaya, ya, itu anak dilihat sebagai investasi. Anak ini kira-kira mau jadi apa ke depannya. Oke. Kemudian tantangan yang berikut adalah hedonisme, di mana di sini lebih berkaitan dengan kenikmatan sebagai tujuan segalanya, ya. Hedon, pola hidup hedonistik, kenikmatan menjadi tujuan dari kehidupan. Tantangan yang berikut adalah konsumerisme, ya, konsumsi, artinya lebih kepada aspek memakai, ya, keinginan mengonsumsi, memakai karena pengaruh teknologi periklanan yang persuasif, ya, apalagi kita di zaman internet begini sangat terpengaruh dengan berbagai iklan. Kemudian tantangan yang berikut adalah utilitarianisme, ini lebih menekankan pada aspek kegunaan, segi kegunaan sebagai standar penilaian. Kemudian individualisme, ini kalian tahu baik, lebih mengutamakan kepentingan dan kesenangan sendiri. Ini berkaitan dengan egoisme juga. Kemudian tantangan yang berikut adalah relativisme moral. Semua menjadi serba relatif. Nilai-nilai moral menjadi relatif, tidak mutlak. Tidak ada nilai yang universal yang dianut. Ya, misalnya dalam keluarga tidak ada kesepakatan bersama mana yang harus menjadi pegangan bersama. Misalnya istri memiliki pegangan nilai moralnya sendiri, suami sendiri, maupun anak-anak. Jadi menjadi relatif, tidak mutlak. Sekarang penugasan pertemuan hari ini sampai di sini. Penugasan saya meminta dari tantangan-tantangan keluarga di atas, menurut kalian, kata-kata sendiri, no Google, manakah yang lebih dominan menurut kalian? Tantangan di atas, manakah yang lebih dominan atau berpengaruh di dalam keluarga? Kalian bisa mengamati keluarga kalian sendiri. Saya meminta itu satu paragraf 10 baris. No Google, submit psikologi, paling lambat jam 8 malam. Oke, hari ini sampai di sini. Sampai jumpa dan selamat sore.